kita akan belajar tentang posisi. Ini penting sekali dalam kehidupan kita, posisi. Nah, kalau kita mendengar kata posisi, pasti banyak hal yang kita pikirkan. Di Facebook ada yang sudah jawab letak kedudukan, ya, betul. Tempat, situasi, keadaan. Nah, saya beri contoh. Kalau kita tersesat mau ke rumah teman, pasti kita telepon pada teman itu. Aduh, aku kesasar ini. Nah, saudara tolong jawab. Apa pertanyaan pertama teman kita yang rumahnya kita mau kunjungi tapi kita kesasar? Pertanyaan pertama mereka kepada kita apa? Ayo. Ini untuk belajar tentang posisi. Nah, posisimu di mana? Ya. Jangan jawab begini, betul. Orang Belanda jawab posisimu di mana? Jangan jawab, di depan Indomart atau Alfamart atau depan pompa bensin ini. Itu tidak menjelaskan posisi yang tepat ada di mana. Dan membuat teman kita jadi bingung mau menjelaskan. Saudara, kita belajar tentang posisi ini penting sekali. Setan selalu mengaburkan. Dengar kata ini. Setan selalu mengaburkan. Tahu kata mengaburkan ya? Membuat buyar konsentrasi. Setan berusaha membuat kita ragu-ragu posisi kita itu ada di mana. Pelajaran ini akan menolong banyak saudara-saudara kita yang di saat-saat kesusahan seperti ini, pandemi COVID-19 ini gila betul-betul. Membuat hidup jadi jungkir balik, kacau balau. Orang PHK luar biasa, kesulitan ekonomi. Belum lagi kalau satu orang positif, maka yang di sekitarnya, jadi diributin juga. Aduh, ngeri. Tapi saudara, kalau saudara dan saya tidak goyah tentang posisi kita di hadapan Bapa di surga, percayalah, uang yang kurang, pekerjaan yang gak ada, ekonomi sulit, keadaan keluarga begitu. Yakinkan diri saudara, kalau kita tahu betul-betul posisi kita ada di mana, gak ada yang bisa menggoyahkan keadaan kita. Suatu hari saya baca tulisan yang mengagetkan. Sebuah pertanyaan dalam tulisan itu. Siapa yang berani membangunkan seorang raja atau seorang presiden tengah malam jam 2 pagi? Saya pertama mikir, ngapain ditanya? Tapi ketika saya mendengar jawabannya, saya terbelalak dan saya bilang, wow, betul. Yang bisa membangunkan seorang raja, seorang presiden tengah malam, dan presiden atau raja tidak marah. Kalau yang membangunkan anaknya yang masih kecil, Pak, minta minum. Betul tidak, saudara? Waktu itu dijelaskan, saya yang menangis. Betul. Posisinya anak. Maka itu tidak takut membangunkan papanya. Walaupun papanya presiden. Maka itu berapa hari ini viral di sosial media. Ya, setelah Gibran anak presiden menang jadi wali kota Solo. Lalu ada meme ya. Fotonya Jan Etes, ya. Wajahnya memang gemesin Jan Etes. Terus ada tulisan, seorang anak ditegur wali kota, lapornya ke presiden.
Ngerti nggak? Itu hebat sekali. Ya, jadi Jan Etes ditegur wali kota yang adalah papanya. Nah, Jan Etes ini cucu kesayangan Presiden Joko Widodo. Ya, dia lapor ke kakeknya dong, yang presiden. Saudara, itulah fakta. Kalau kita tahu posisi kita ada di mana. Izinkan saya mengatakan kalimat ini bukan untuk nakut-nakutin. Tapi ini penting. Di masa COVID-19 yang makin merajalela ini, saudara, tidak sedikit posisi iman anak-anak Tuhan itu geser. Maka itu saya tanya tadi pertama, kalau kita mendengar kata posisi, muncul apa? Ada yang letak, kedudukan, tempat, betul. Nah, ini yang kita mau pelajari. Kita lihat ayat yang pertama. Posisi kita ada di mana? Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 mulai ayat yang ke-6. Ini posisi kita. Maka itu yang masih takut, saya tutup aja videonya ya kalau putus-putus. Maaf. Maka itu kalau masih takut, bukan berarti kita boleh sembrono dan hati-hati, tidak. Tapi kalau ada yang khawatir takut tentang COVID ini, mungkin posisi saudara tidak tepat di koordinat atau kedudukan atau letak yang benar. Ingat ilustrasi Jan Etes tadi? Oke. Dan di dalam Kristus Yesus. Wow. Jelas sekali menurut firman ini, posisi anak-anak Bapa di surga, posisi orang benar itu ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Itu posisi orang benar. Bukan orang Kristen. Maaf. Menyebut diri Kristen belum tentu orang benar. Maka itu yang di dalam Kristus posisinya bukan semua orang Kristen, tapi orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar itu mantan orang salah yang dibenarkan oleh kebenaran. Saya ulangi, apa itu orang benar? Orang benar itu adalah orang mantan orang salah yang dibenarkan oleh kebenaran. Itu dia. Saudara, dalam 2 hari ini, saya cukup sibuk. Bukan cuma sibuk karena saya harus melayani. Contohnya hari ini saja saya harus 3 kali mengajar. Tapi 2 hari ini disibukkan oleh beberapa saudara, termasuk beberapa anak-anak saya yang dinyatakan positif COVID. Dan sudah berapa hari sebelumnya. Andre, terima kasih, Papa senang kamu hadir. Waduh, saya harus menguatkan, harus menghibur. Tadi satu ada di rumah sakit, ini ikut gabung di Facebook. Seharusnya Selasa kemarin pulang, sebab sudah 2 kali Selasa. Ternyata belum. Dokternya bilang bukan masalah positif, tidak, karena virus yang bekerja dalam tubuhnya sangat berbahaya, diizinkan supaya total. Terus saya bilang, nikmati. Saya bilang, UAS-mu, ujian akhir semestermu belum selesai. Saya bilang begitu. Semua ya yang mengalami itu saya bilang kuliah dengan Tuhan dan nanti pasti naik tingkat. Saudara, kemarin sore seorang anak saya
lagi telepon, aduh nafas sudah sesak. Agak malam dapat telepon, cari rumah sakit belum dapat. Puji Tuhan akhirnya dapat malam. Aduh sempat tadi pagi menggigil kedinginan. Saya kuatkan lagi. Puji Tuhan. Siang tadi oksigen 95%. Puji Tuhan. Nah jadi sibuk. Berapa hari yang lalu anak saya, istrinya, ayah mertuanya langsung tiga-tiga dibawa satu ambulan. Itu kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis. Oh maaf, minggu yang lalu. Senin, ini hari apa? Senin. Aduh sudah cukup panik juga. Bayangkan 3 orang sekaligus. Saya kuatkan. Puji Tuhan. Yang satu boleh pulang. Yang 2 masih di rumah sakit. Dikuatkan lagi. Saya telepon kiri kanan menguatkan mereka. Nah saudara, kalau posisi kita di dalam Kristus. Puji Tuhan, dari New Jersey hadir juga. Ya Kos, ini dari New Jersey hadir. Dari Ternate hadir Kos, ikut. Ya, dari Nganjuk ikut juga. Ya, dari berapa tempat ini ya. Maaf, saya Semarang ada juga. Rame New Jersey ya. Oke. Kembalikan ayatnya itu. Efesus 2 ayat yang ke-6. Jelas kalimat pertama saja sudah menguatkan hati kita. Ya, sudah menguatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, kita ini posisinya ada di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kelapa gading juga hadir. Saudara perhatikan. Kalau posisi saudara dan posisi saya sebagai orang benar. Lagi sekali, apa itu definisi orang benar? Mantan penjahat yang dibenarkan oleh kebenaran. Maka kita ada di dalam Kristus Yesus. Terus, Ia di sini bukan Tuhan Yesus. Ia di sini adalah Bapa di surga. Ya. Ia Bapa di surga telah, bukan akan. Telah apa? Telah membangkitkan kita juga. Ini kan luar biasa. Sudah di dalam Kristus Yesus, ternyata kita telah dibangkitkan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus juga. Dan ini posisi yang lebih hebat lagi. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Halo, saudara bisa berkata amin? Di mana posisi kita? Di surga. Jadi kita masuk surga bukan nunggu kita mati dulu. Tidak. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita bertobat. Saudara, lalu kita disembunyikan di dalam Kristus Yesus. Dan Bapa di surga membangkitkan kita bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu memberi tempat kepada kita. Menempatkan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Ini nggak main-main. Wah, luar biasa posisi seperti ini. Oh ya, tadi Pak Daniel Kristi baru muncul. Terima kasih pujian pertama tadi, semua baik, semua baik. Lagu yang sangat indah dan memberkati semua orang. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku di dalam rencanamu. Itu posisi kita. Tapi saya ingin saksi sedikit ya. Saudara, penggubah lagu itu orang Solo. Namanya Budi. Tapi sayang, sebelum lagu yang dia ciptakan merasakan kebaikan Tuhan itu dijadikan album, yang nyanyi pertama
Wawan Yap, anak saya, dengan Jeffrey S. Chandra. Pak Budi ini meninggal karena sakit paru-paru. Umur 29 tahun. Saya nggak pernah ketemu. Tapi ketika lagunya hit, di gereja-gereja dinyanyikan, saya diberkati dengan lagu itu. Lalu saya tanya anak saya yang nyanyi, di mana? Oh, sudah meninggal. Saya kaget. Lalu di mana istrinya? Ternyata istrinya dari almarhum Pak Budi ngarang lagu itu ada di Cimahi, Jawa Barat. Punya anak satu. Waktu Budi meninggal, anak ini masih umur 4 atau 5 tahun. Dan anak ini cacat bisu tuli, tapi jenius. Nah, setelah saya tahu mereka dua, jandanya ini dan anaknya di Cimahi, saya datangi. Saya kaget. Mereka kos di rumah petak. Aduh, saya nggak sampai hati. Saya pindahkan mereka. Saya tanya, kenapa kamu di sini? Karena anaknya bisu tuli, ada sekolah luar biasa itu adanya di Bandung. Dan betul. Nah, sekarang anaknya sudah kerja, walaupun bisu tuli bisa kerja. Saudara, Tuhan memelihara mereka dengan cara yang luar biasa. Nah, kalau saudara ada ingin tahu, ingin memberkati, karena kita diberkati, minta saya nomor teleponnya, saya beri. Nah, anak itu namanya Aldo, manggil saya Papa. Dia suka nyanyi. Nah, bisu tuli kok nyanyi. Ya, dia bilang, Pak, Aldo mau nyanyi. Gimana nyanyinya? Dia nulis. Waktu itu ada SMS, belum ada WhatsApp. Sekarang sudah ada WhatsApp. Nah, itu kesaksian. Terima kasih Pak Daniel tadi milih lagu itu. Saya lanjutkan. Jadi menurut Efesus 2 ayat 6 ini, saudara, posisi kita tidak main-main. Betul tidak? Nah, maka itu maaf. Hati-hati harus, berjaga-jaga harus. Tapi takut tidak. Tahu nggak bedanya berhati-hati dengan takut? Memang tipis bedanya. Yang masih ketakutan karena COVID-19 ini berarti posisi saudara tidak sedang di dalam Kristus Yesus dan saudara tidak sedang di dalam sorga. Hati-hati harus, karena kita masih ada di dunia. Tapi jangan takut karena posisi ini. Nah, saudara, iblis paling tidak suka kalau dia tahu kita di posisi yang tepat. Itu iblis gak suka. Maka itu diganggu terus, digoyang terus. Ayo hari ini kita ambil keputusan. Yohanes 10 ayat 28. Lihat posisi kita ada di mana lagi. Yohanes 10 ayat 28. Kita lihat firman ini. Terima kasih An. Ini anak saya dari Samarinda yang menunjukkan. Ya, Hasan terima kasih kamu gabung. Baik, orang Kanaan gabung juga. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada siapa? Saudara dan saya yang menjadi domba-domba Tuhan Yesus karena kita percaya Dia. Saya ulangi, Yohanes 10:28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan saudara dan saya. Pasti dijamin tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Enggak cukup sampai di situ. Dan seorang pun tidak akan merebut kita dari tangannya. Tidak akan. Ini posisi kita. Dan ini jaminan yang luar biasa. Terima kasih Papa, terima kasih. Saudara, baca buku apa saja, baca iklan perusahaan apa saja, baca.
baca buku apa saja. Tidak ada yang berani membubuhkan 5 huruf ini. Pasti. Ya, oke, saya baca dulu. Ini anak saya tunjukkan penjelasannya. Di sini ya, mereka pasti tidak akan binasa. Di sini tampak suatu janji yang indah bagi semua domba Kristus. Mereka tidak akan pernah diusir dari kasih atau kehadiran Tuhan, atau keadaan apapun di dunia tidak akan memisahkan mereka, memisahkan kita dari gembala itu. Sesungguhnya ada keselamatan dan keamanan, bahkan bagi domba yang paling lemah, yang mengikuti dan mendengarkan gembala yang baik. Puji Tuhan. Domba yang lemah sekalipun, asal tetap tinggal di dalam gembala, yaitu Kristus Yesus. Domba yang lemah sekalipun, selama masih ada di gendongan Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun bisa merebutnya, bagus bukan? Maka aman. Oke, nah sekarang masalahnya. Saya tanya, anak kecil yang kita gendong, entah papanya atau mamanya gendong, tiba-tiba merontak, ingin lepas dari gendongan karena melihat sesuatu yang dia suka. Nah, waktu anak kecil yang kita gendong ini dalam posisi aman karena digendong mamanya atau papanya, tapi dia meronta turun, lepas dari gendongan karena sesuatu yang menarik matanya, jatuhlah anak ini karena lari ngambil itu. Nah, saudara, di sini kita belajar hati-hati dengan pengajaran yang ngawur, hyper grace. Tolak pengajaran itu. Sangat tidak alkitabiah, hyper grace. Enggak ada. Tuhan kita tidak hiper. Tuhan kita itu balance. Perhatikan, seimbang. Jangan mempercayai ada kata hyper, tidak ada. Maaf, itu pengajaran yang merusak kekristenan, hidup Tuhan. Jadi walaupun ada kata pasti, tapi masalahnya kita bisa keluar dari gendongan Tuhan. Betul tidak? Maka itu saya katakan tadi, setan sangat tidak suka kalau mengetahui bahwa ada di antara kita, ya setan tidak suka kalau mengetahui bahwa kita itu ada di posisi yang tepat, yaitu di dalam Kristus dan di dalam surga. Lalu Yohanes 10:28, kita ada di dalam Tuhan, pasti tidak binasa. Nah, ketika setan tahu begitulah posisi kita, maka seperti anak kecil tadi, sudah aman, enak, digendong, tahu-tahu meronta turun, jatuh. Jangan salahkan papa mamanya. Bukan papa mamanya nggak mau melindungi, bukan. Tapi anak ini yang turun. Nah, ini masalahnya yang kita harus tahu perbedaannya. Jelas ya? Nah, jadi iblis berusaha membuat posisi kita bergeser. Jangan sampai. Maka itu dalam suratnya kepada jemaat Filipi, kepada Timotius, Paulus berkata, jangan ada orang yang menggeser posisimu dari Injil yang sudah kuberitakan. Hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu. Saudara, izinkan saya mengatakan berapa contoh. Mudah-mudahan yang ikut di pelajaran saat ini, baik yang di Indonesia maupun yang di Eropa, yang di Amerika, ya, ada yang dari Australia, dari Sydney, Brisbane. Oh ya, Gus, dari Sydney, Brisbane juga ikut. Dengar, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada, ayo, jangan kita mau digeser. Saya nggak ngerti
Mengapa akhir-akhir ini ada beberapa hamba Tuhan, beberapa gereja, pengajarannya begini istilah saya, Yesus plus. Hati-hati. Yesus itu Yesus. Tidak perlu ditambahi apa-apa. Setuju saya ngomong ini? Yesus itu Yesus. Tidak perlu ditambahi apa-apa. Maaf. Hati-hati. Yesus plus minyak urapan. Yesus plus banner. Bendera-bendera itu. Yesus plus pakaian-pakaian yang aneh-aneh itu. Yesus plus apa lagi? Enggak. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan posisi saudara dan posisi saya jangan mau digeser oleh si jahat dengan mengesampingkan Tuhan Yesus. Lalu ditambahi minyak urapan, anggur perjamuan, kan jadi jimat. Apa bedanya dengan yang lain-lain? Tolong ya. Lalu pakai 7 elemen, pakai elemen apa lagi? Enggak. Oh, puji Tuhan. Calgary, Kanada hadir juga. Saudara, mari kita tetap Yesus. Tidak boleh yang lain-lain. Ngeri. Beberapa gereja mulai ada penyimpangan-penyimpangan. Jangan. Nah, posisi itu sangat penting untuk kita hidup di dalam kebenaran. Nah, posisi kalau tidak ditambahi fungsi, maka posisi itu tidak ada gunanya. Jadi perhatikan, bicara posisi harus bicara fungsi. Karena kalau cuma posisi saja, kita jadi sombong, tidak tahu fungsinya. Maka itu penting kita melihat. Ada yang ngaku baru tahu, oh baru sadar, ternyata minyak urapan itu bisa jadi jimat. Betul. Yesus turun derajatnya karena ditambahi sesuatu. Wih, mengerikan sekali. Minyak itu kan buatan kita. Masa setan bisa kalah dengan buatan manusia? Ngawur saja. Yesus itu Yesus. Jangan ditambahi apa-apa. Posisi Tuhan Yesus itu betul. Minyak urapan sempat diperjualbelikan. Betul. Ada. Posisi Tuhan Yesus itu raja segala raja. Otoritasnya tidak tergoyahkan. Bahkan Papa sendiri mengatakan, semua nama dan segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Luar biasa. Tapi fungsinya Tuhan Yesus itu penyelamat, itu gembala, itu penolong. Wih, luar biasa itu. Terima kasih. Ada komen. Benar, kita jangan pernah takut dan khawatir sama COVID. Kasih karunia dan kuasa Bapa kita di surga lebih besar daripada apapun. Sehingga hari ini saya boleh sembuh dari COVID dan di negatif. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi hati-hati harus, tapi takut tidak. Bedakan di situ. Nah, saudara, ini yang kita harus perhatikan. Baik, ya. Oke, buku, Papa matikan lagi videonya supaya di zoom nggak putus-putus. Nah, sekarang fungsi kita apa?
Setelah kita tahu posisi kita begitu hebat, begitu tinggi, begitu nyaman, begitu aman. Karena kita ada di dalam Kristus Yesus, kita pasti dijamin tidak binasa. Kita ada di dalam surga. Lalu jangan lupa fungsinya. Kalau cuma bicara posisi saja tanpa fungsi, kita jadi sombong, saudara. Jadi sombong. Terima kasih. Dari New Jersey, Amerika, komen, akhirnya Bapaklah yang berani mengungkap kebenaran. Semoga teman-teman yang membanggakan minyak yang sudah didoakan mendengar pengajaran ini. Puji Tuhan, sampaikan kepada semua orang. Itu penipuan. Yesus itu Yesus, nggak perlu ditambahi apa-apa. Ingat firman ini. Oke, sekarang fungsinya. Apa fungsi kita? Seperti panggilan nenek moyang iman kita, yaitu Abraham. Nggak usah dibaca ayatnya, semua kita tahu. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Abraham dipanggil. Puji Tuhan. Ya, Abraham dipanggil, lalu diberkati, dan fungsinya jangan lupa untuk menjadi berkat. Saya ulangi, dipanggil, diberkati, tapi nggak stop hanya untuk dia sendiri, tapi jadi berkat. Luar biasa, saudara. Ayo hidup seperti itu. Nggak usah pakai minyak urapan. Itu jadi jimat nanti. Sudah, hanya dengan nama Yesus itu cukup. Ada yang tanya di Zoom, jadi nggak boleh pakai minyak urapan? Untuk apa? Kalau sudah nama Yesus dan otoritas Tuhan Yesus, ya sudah, itu saja. Oke, sekarang fungsi. Ya, fungsinya untuk menjadi berkat. Itu dia. Saya bersaksi ya sedikit. Tanggal 21 ya, minggu depan saya memberkati pernikahan. Ya. Saya lupa berapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun, saya lupa. Saya pelayanan di Kalimantan Timur di kota Balikpapan. Lalu anak saya, nginapan saya di Hotel Aston. Nah, tiba-tiba salah satu pelayan hotel itu yang bawa barang saya masuk ke kamar. Saudara, Roh Kudus bilang, dia itu begini begitu. Maaf, dia waktu itu belum percaya Tuhan dari agama yang lain. Akhirnya saya minta nomor teleponnya, karena saya nggak mau dia kerja saya ganggu. Selesai kerja, saya sudah tanya jam berapa, saya telepon dia. Dia kaget, saudara. Kenapa? Dari Jerman gabung. Jerman, ya Rusdi, papa lupa ini. Yos, kamu Jerman di bagian utara. Ya, kos dari Jerman lagi. Nah, saya sampaikan apa yang saya rasakan. Saudara, dia kaget. Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Mulai hari itu, dia panggil saya papa. Karena memang dia nggak punya papa. Saya nggak mengajak dia jadi pindah agama Kristen, tidak. Tapi sejak hari itu dia kontak saya. Ringkas cerita, satu hari diambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Dimuridkan, nah minta dibaptis. Dan dia minta saya yang baptis. Puji Tuhan, saya siap untuk baptis. Dari Brisbane gabung satu lagi. Saudara, nah tanggal 22 ini dia menikah di Bali.
Saya baru tahu kemarin malam. Kalau ada peraturan dari Gubernur Bali mulai tanggal 18, semua tamu yang masuk ke Bali harus punya bukti swab, bukan rapid lagi. Nah, karena beritanya baru tadi malam, maka tadi ini saya ngurus. Ternyata di Nabire hanya ada rapid, tidak ada swab. Itu mesti ke Jayapura. Waduh, nggak mungkin. Bagaimana ini? Nah, saya telepon anak saya calon pengantin. Waduh, ada masalah. Tapi kita percaya. Saudara, di situ saya yakinkan anak saya. Ingat ya, Tuhan mau memberkati kamu lewat papa. Pasti ada jalan keluar. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat saya untuk telepon saudara yang di Surabaya. Bisa enggak untuk swab begini-begini, waktunya mepet. Saya tiba di Surabaya jam 19.30 hari Minggu. Senin malam tanggal 21 saya harus terbang ke Denpasar. Jadi saya cuma punya waktu Senin pagi sampai malam itu sebelum saya berangkat. Waduh, apa yang diputuskan pertama tadi? Satu-satunya jalan harus naik mobil jalan darat. Karena kalau jalan darat cuma rapid antigen. Saya bilang ya sudah. Saya batalkan tiket pesawat saya. Naiknya hari Selasa jam 5 sore. Tapi saudara bilang tunggu dulu. Coba mungkin ada jalan lain. Jalan bagaimana lagi? Saudara, luar biasa. Saya rileks. Saya kuatkan pengantin. Sudah tenang ya. Pasti ada jalan. Nggak usah takut. Saya bilang kalau sampai papa nggak bisa swab, ya udah naik mobil aja. Apa masalahnya? Tuhan baik. Sebelum jam 4 tadi, saya jam 5 ada pelayanan waktu Papua. Puji Tuhan. Ternyata ada alat baru yang baru tiba. Sehingga swabnya itu nggak perlu sampai 24 jam. Saya bilang Tuhan engkau luar biasa. Terima kasih untuk itu. Saya telepon anak saya, dia menangis. Aduh Pak, saya sudah khawatir kalau Papa nggak datang gimana. Puji Tuhan, Tuhan baik. Nah saudara, untuk apa saja. Kalau kita tahu posisi kita dan kita tahu fungsi kita. Saudara, mayoritas yang hadir dalam pernikahan di Bali nanti itu 90% bukan orang percaya. Dan itu kesempatan saya bersaksi dan memang itu permintaan anak saya. Terima kasih Tuhan. Itu luar biasa. Maka itu sekarang mari setelah bicara posisi, kita bicara fungsi. Yaitu fungsi diberkati untuk menjadi berkat. Amin kan ini. Maka itu kalau posisi kita sudah diberkati, tapi kita nggak pernah mikir untuk jadi berkat. Salah. Harus jadi berkat dalam hidup ini. Itu permintaan Tuhan. Fungsi kita berguna betul-betul. Oke, kita belajar tentang Yusuf. Masih ingat ya? Posisinya dalam penjara. Posisinya difitnah. Tapi posisi imannya Yusuf itu luar biasa. Betul tidak? Walaupun secara kedudukan real, nyata, dia belum jadi Perdana Menteri atau menjadi orang kedua, belum, masih di penjara. Tapi dia tahu posisinya. Tuhan akan membela dia. Nah, dari mana kita bisa melihat bukti Yusuf punya iman yang luar biasa? Posisinya, coba lihat. Bukakan Mazmur 105. Ya, ayat yang ke-17 sampai 19. Puji Tuhan ada yang komen di Facebook.
Wow, keren, amin. Puji Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Tuhan kita hidup dahsyat, betul. Mazmur 105, lihat posisi Yusuf. Tapi dia tetap berfungsi. Ya. 105 ayat 17 sampai 19. Terima kasih Papa, ada kisah nyata, ada contoh dalam hidup kita. Mazmur 105 ayat 17 mulai. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Saudara perhatikan, nyanya huruf besar. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Mendahului siapa? Keturunan Israel. Sebab kalau nggak ada Yusuf di Mesir, Israel punah di dunia. Tolong perhatikan loh saudara. Ini yang luar biasa. Kalau tidak ada Yusuf di Mesir, Israel punah. Karena kelaparannya dahsyat. Maka itu pemazmur menulis, sebab Yusuf juga beriman. Diutusnyalah, nyanya huruf besar. Padahal kan terang-terangan kakak-kakaknya yang menjual Yusuf ke Mesir. Betul tidak? Tapi Yusuf tahu posisinya. Bukan mereka yang menyuruh aku ke Mesir, tapi Papa di surga. Ini iman orang benar. Kalau tahu posisinya. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf. Nah, gak enak. Kalimat berikutnya itu gak enak. Diutusnyalah. Nyanya adalah Papa di surga. Seorang mendahului mereka. Namanya Yusuf. Diutus untuk lihat. Yang dijual menjadi budak. Apaan? Itu posisi Yusuf secara fisik. Dijual sebagai budak. Tapi posisi iman Yusuf bukan budak. Bukan. Karena yang mengutus Yusuf bukan kakak-kakaknya, tapi Tuhan. Nah, di mata Tuhan, Yusuf menempatkan posisinya adalah orang benar. Lihat, kalau tidak tahu posisi imannya, saudara lihat ayat 18. Bagaimana Potifar sakit hati karena tuduhan dan fitnahan istrinya. Dibilang Yusuf mau memperkosa istri pejabat tinggi loh. Potifar itu pejabat tinggi. Pantas dia dendam pada Yusuf. Bagaimana mereka memenjarakan Yusuf? Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Saudara perhatikan. Bukan dibelenggu, bukan dirantai. Kakinya itu dijepit. Jadi besinya ngepas di kakinya Yusuf. Pas. Enggak ada ruangan. Lehernya pun dimasukkan besi. Kalah anjing gila. Posisi fisik Yusuf sehancur itu, serendah itu, dan tidak punya harapan. Tapi posisi imannya, lihat ayat 19. Maka itu saudara, bicara tentang posisi dan fungsi dalam hidup kita murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang benar ini gak main-main. Sampai, kata sampai ini yang memberitahu Yusuf, tunggu ya Yusuf, ada batasnya. Tunggu. Terima kasih Pak. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya.
Saudara, saya tidak pernah berharap dengan vaksin corona. Tidak. Karena hari ini ada berita. Ternyata vaksin itu kekuatannya ada expirednya. Setelah divaksin, ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan. Nggak tahu. Nah bayangkan. Mau divaksin berapa kali? Harapan kita adalah seperti harapan Yusuf. Maka itu tadi pagi saya dengar berita di rumah sakit mana ya di Jakarta disediakan fasilitas telepon gratis dengan video call untuk pasien-pasien COVID bisa kontak keluarga walaupun dibatasi sehari cuma 3 jam. Tapi tujuan para dokter kalau orang sakit kontak keluarganya kan gak boleh kontak orang lain. Jadi dengan video call mereka bisa terhibur senang. Nah itu meningkatkan imun, kekebalan tubuh kita. Itu kan alkitabiah. Jelas ya saudara. Maka itu kalau hari-hari ini posisi saudara secara fakta terpuruk, gak apa-apa. Posisi iman kita naik. Karena di dalam Kristus dan di dalam surga dan di dalam pelukan Tuhan. Lalu kita berfungsi. Jelas ya sampai firman-Nya sudah genap. Oke. Lanjut Kejadian 45. Kejadian 45. Bagaimana posisi Yusuf ini luar biasa. Kejadian 45. Nah jadi buku itu yang saya cerita tadi, istrinya kena, mertuanya kena. Nah, udah Kejadian 45 mulai ayat yang ketiga. Kejadian 45 mulai ayat yang ketiga. Ini loh imannya Yusuf. Posisi dan fungsinya kelihatan di situ. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ini pertama kali Yusuf ngaku bahwa dia ini adik yang mereka jual berapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu. Saya baca. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Saya baca lagi ayat yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Pertanyaan pertama, Papa masih hidup enggak? Aduh, itu mengharukan sekali. Dia ingat Yakub, papanya. Papa masih hidup tidak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Pasti karena yang dihadapi ini raja. Ini adik yang kita jual dulu. Wih, ternyata jadi raja. Syok saudara. Betul tidak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi adik yang pernah difitnah, dijual itu. Tapi lihat kata Yusuf. Ini posisi dan fungsi. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, aduh ini mengharukan sekali. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi. Diulang saudara. Kenapa diulang? Ya bayangkan kalau saudara dan saya adalah ke-10 kakak itu. Saya ngomong, kalau saya begitu lihat ini adik yang saya khianati, yang saya jual dulu. Maaf ya kalau saya langsung ngompol saudara. Saya langsung gemetar, kencing di celana. Hah? Ini adik yang kita jual dulu. Hah? Sekarang jadi raja. Pasti berkata, mati aku. Wajar enggak? Tapi Yusuf ngomong lagi, akulah Yusuf, saudaramu. Weh, luar biasa. Ya, saya ulang. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir.
Jelas dia ngomong yang kamu jual. Tapi lihat ayat 5. Lagi sekali kita bicara posisi, bicara fungsi sekarang. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Perhatikan kata-kata Yusuf ini yang buat saya kaget. Karena kamu menjual aku ke sini. Yusuf gak akan lupa. Mereka kok yang menjual adik bungsu ini ke Mesir. Karena kamu menjual aku ke sini. Tetapi sekarang kakak-kakakku, janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Jelas. Tapi dia menjawab. Dia melanjutkan. Karena fungsinya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Orang Jakarta bilang ini gila. Jelas kakak-kakaknya yang menjual dan menyuruh ke Mesir. Tapi posisi Yusuf tahu Tuhan yang menyuruh. Lewat kamu kakak-kakak. Maka itu meninggalkan tahun yang paling jelek selama hidup manusia. Atau tahun 2020 ini. Tahun yang jelek, tahun yang kacau. Tahun yang menakutkan, banyak orang mati gara-gara COVID. Keluarga hancur, ekonomi hancur. Tapi ingat, setan merusak tahun ini. Yakinkan posisi saudara dan posisi saya. Kita harap tahun 2021 ada perubahan yang luar biasa. Karena kita tahu posisi kita. Dan kita tahu fungsi kita. Maka itu tinggalkan. Ya, tinggalkan. Semua kepahitan, kejelekan, kehancuran tahun 2020 ini. Ayo kita melihat ke depan. Ada apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita di tahun yang akan datang. Yang kurang berapa hari ini kita masuk di 2 minggu. Kurang lebih. Lanjutan Kejadian 45 belum selesai. Maka itu jangan takut. Walaupun harus tetap hati-hati dan berjaga-jaga. Sabar dulu. Facebooknya nyantol lagi. Tuhan tolong. Kami mau belajar. Lindungi sinyal ini Papa. Dalam nama Yesus. Sabar dulu ya. Ya. Saya baca ayat berikut. Ayat 6. Jadi Yusuf bisa berkata, kamu yang menjual aku. Tapi Tuhan yang punya rencana untuk mendahului kamu. Supaya satu keluarga, satu bangsa besar gak punah, yaitu Israel. Kalau gak ada Yusuf, habis Israel. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Waduh. Luar biasa. Maka dengar imannya Yusuf. Posisi dan fungsinya sekaligus nampak. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu. Tuhan. Saya baca ayat 7. Maka Tuhan. Nah ini kan aneh Yusuf ini. Menjelas kakak-kakaknya. Karena Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Artinya. Kalau nggak ada Yusuf. Nggak ada Musa. Nggak ada Daud. Nggak ada Tuhan Yesus. Ngerti nggak? Jadi Yusuf tahu fungsinya dan dia tahu posisinya untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu
sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara yang masih kecewa dengan orang-orang yang menjerumuskan, memfitnah, merugikan, menipu, merampok saudara, stop, ampuni, lepaskan pengampunan untuk mereka. Sebagaimana Yusuf melepaskan pengampunan untuk kakak-kakaknya. Maka itu ayat 8. Kalau saya berkata sadis. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun, sebagai tuan atas seluruh istananya, dan kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini luar biasa. Ini bagian terakhir saudara untuk kita kenali firman ini. Yang belum pernah tahu, hari ini saya beritahu. Hebatnya Yusuf yang tahu posisi dan fungsinya. Hebatnya Yusuf yang tidak kecewa dan balas dendam kepada kakak-kakaknya yang memfitnah, kepada kakak-kakak yang menjual dia sampai Mesir. Dia tidak dendam pada istri Potifar yang memfitnah habis-habisan sampai dia divonis seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh membela diri. Yusuf mengampuni semua. Maka itu saudara yang akan meninggalkan tahun 2020 ini, dan saudara masih belum mengampuni orang-orang yang selama tahun ini merugikan saudara, menjerumuskan, menghancurkan, memfitnah, menjelek-jelekan, menipu, pokoknya apa saja. Rugi kalau tidak mengampuni. Ampuni. Berkati mereka. Serius. Ini yang Tuhan ingin kita pelajari dalam hidup ini. Betul, luar biasa Yusuf memaafkan yang bersalah dan total lagi. Oke? Nah, bagi yang belum tahu supaya tahu ya, ini penting ayat 8 Kejadian 45. Yusuf adalah satu-satunya orang di dalam seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu balik ke Kejadian. Jangan bilang susah untuk memaafkan. Yusuf adalah satu-satunya orang yang tercatat di Alkitab yang diberi kuasa untuk mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hebat enggak saudara? Saya pertama kali diberitahu ini. Baca lagi, cobaan buka Kejadian 45 ayat 8. Itu mengagumkan. Maka itu hari ini tema kita bicara posisi kita di hadapan Tuhan, posisi kita di hadapan setan-setan, harus tahu, dan fungsi kita. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Satu, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai papa bagi Firaun, papa di surga. Dua, dan Tuhan atas seluruh istananya. Tuhan, itulah Yesus. Bapa, Tuhan, Putra. Yang kedua, kuasa atas seluruh tanah Mesir. Roh Kudus. Bayangkan saudara, tidak ada orang lain yang pernah dipercaya pencipta alam semesta untuk mewakili tiga itu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Hanya Yusuf. Maka itu saya minta di dalam kasih Tuhan dan nama Yesus, yang ikut belajar, baik yang mendengar rekaman audio lewat Zoom, Facebook, dan Instagram. Kalau saudara mau meninggalkan tahun ini, masuk tahun yang berikut, jangan ada musuh. Jangan.
Ini serius. Kalau kita meninggalkan tahun ini, tapi masih ada dendam, kekecewaan, nggak terima, mau membalas, mau menuntut, rugi. Karena Papa menyediakan hal-hal yang luar biasa. Ini yang Tuhan ingin kita alami dalam hidup. Maka itu mari kita tinggalkan tahun ini dengan semua kepahitan, kejengkelan, kemarahan kita, mungkin ada yang sakit hati, tinggalkan semuanya. Kita masuk tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan menyadari posisi dan fungsi kita yang sesungguhnya. Ini yang Tuhan ingin kita hidupi, kita alami, supaya hidup ini berfungsi dengan baik setelah tahu posisi kita yang luar biasa. Saya baca komen di Facebook. Sekarang kita hidup bersama COVID. Tetapi jangan takut, ya. Saya baca komen di Facebook ini bagus. Sekarang kita hidup bersama COVID. Tapi jangan takut. Jaminan Tuhan bagi kita yang tetap berada di posisi orang yang dibenarkan. Dan kita tidak boleh lupa fungsi kita. Diberkati untuk menjadi berkat buat semua orang. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, mari kita tinggalkan tahun yang jelek ini, 2020, dengan COVID. Aduh, ada berapa rekan-rekan saya yang Tuhan panggil gara-gara COVID ini. Buang semuanya, tinggalkan semuanya. Kita masuk tahun yang baru dengan hati, pikiran, konsep yang baru, dengan menyadari posisi dan fungsi kita yang benar di mata Tuhan. Pikiran yang baru, konsep yang baru, tahu posisi kita dan berfungsi dengan betul. Tuhan Yesus memberkati.